hampir menghabiskan berapa persen, Pak? 3%. Sedikit atau Pak, 3%. Biasanya Bapak belanja berapa? Anggap misalkan Bapak di sini paling besar berapa hektar? 1 hektar aja misalkan. 1 hektar biasanya Bapak belanja berapa banyak? 6 ton. Berarti 1 tonnya dipakai buat modal ya. Nah, saya ingin sedikit berbagi, sharing. Bagaimana kalau kita rubah pola pikirnya, Pak? Bukan kita menanggulangi, tapi kita mencegah. Tadi saya dengar pemaparan dari Pak Gapokten bahwa di sini sudah sedikit-sedikit mencoba organik ya, Pak ya. Apa saja yang Bapak sudah lakukan di sini? Organik. Tadi penggunaan pestisida nabati. Menggunakan apa tadi, Pak? Daun gedang. Daun mengkudu, cangkudu biasanya kan ya. Cangkudu. Apalagi? Bawang putih. Apalagi? Daun nangka. Jadi segala sesuatu daun yang sifatnya pahit ya Pak ya. Kenapa? Karena pada dasarnya serangga juga seperti manusia Pak. Dia bisa merasakan kalau memang tidak nyaman, dia tidak akan menyukai. Nah, Bu Luffy tadi sudah menyampaikan bagaimana cara menanggulanginya. Menggunakan banyak sekali perlakuan. Menggunakan burung, menggunakan bakteri, menggunakan, apalagi Bu Luffy tadi? Jamur ya? Jamur juga. Kalau saya ingin menambahkan, bagaimana kalau kita buat lingkungannya Pak, yang kiranya bisa menanggulangi permasalahan hama. Jadi kita lihat dari sisi lingkungannya, kita lihat dari sisi ekologinya. Kalau Bapak tinggal di suatu tempat, hal apa yang membuat Bapak nyaman? Bersih, apalagi? Indah, cukup makan, cukup minum, apalagi? Ada naungan, tempat Bapak bisa beristirahat, dan lain sebagainya. Serangga pun sama, Pak. Kenapa serangga banyak menyerang tanaman? Kenapa serangga banyak menyerang komoditas yang Bapak kembangkan? Karena dia juga membutuhkan tempat. Tempat buat makan, tempat buat berlindung, tempat untuk memenuhi kebutuhannya si serangga tersebut. Sekarang kalau misalkan kita cari penggantinya agar si serangga itu tidak menyerang tanaman Bapak, Pak, tapi tanamannya lainnya yang memang sengaja dipakai untuk dia berlindung, makan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan dengan refugia. Coba slide selanjutnya. Jadi refugia itu adalah suatu tanaman yang sengaja dikembangbiakan di sekitaran lahan pertanian Bapak. Kalau misalkan kita lihat contohnya, bisa di skip ke refugia dulu. Nah, tanaman-tanaman yang menarik, warnanya merah, kuning, biasanya ada kandungan nektarnya, terus juga cocok untuk menjadi tempat bernaung. Harapannya dengan dikembangkan tanaman refugia di sekitar lahan, si serangganya, si hamanya bukan mengincar tanaman Bapak yang Bapak tanam, tapi memang disengajakan, Bapak menyediakan. Kasarnya Bapak itu berbagi lah. Daripada Bapak beli pestisida atau misalkan capek buat pupuk, dana yang Bapak punya bisa Bapak alihkan ke menanam refugia di sekitaran lahan Bapak. Harapannya memang ini perlu waktu, Pak. Tidak bisa langsung jadi. Saya lihat di sini Bapak-bapak di sini sangat suportif. Bapak-bapak di sini sangat erat sekali, senang bekerja sama. Kalau dilakukan bersama-sama, saya yakin, Pak, suatu saat nanti lahan pertanian di sini bisa benar-benar organik, bebas dari pestisida. Sekarang kita lihat Biosaka. Nah, Biosaka ada pamfletnya Bapak? Produknya ini. Nah, ini pun sebenarnya bisa Bapak buat sendiri di rumah. Tadi dijelaskan pada trap barrier ya Pak ya? Bahasa ini apa?
TBS, Tape Breeder System ya, harus membersihkan gulma. Nah, gulmanya itu bisa digunakan untuk membuat biosaka. Coba Bapak bayangkan, di lahan pertanian Bapak ada rubuhannya, ada biosakanya, ada TBS-nya, ada refugianya. Insya Allah suatu saat nanti Bapak lahan pertaniannya bisa 100% organik. Perlu Bapak ketahui Pak, hasil pertanian organik harganya bisa 2 kali sampai 4 kali lipat dibandingkan dengan pertanian konvensional. Syaratnya itu Pak, bebas pestisida dan penggunaan pupuk. Pupuknya yang sintetik tidak diperbolehkan, hanya bisa pupuk yang organik. Mungkin Pak Sepyudi, sekarang saya mau tanya, harga di pasaran, di sini komoditas unggulannya apa? Selain padi? Selain padi paling ada hortikultura terong sama cabai. Terong berapa? Coba kita lihat. Berapa di pasaran? Boleh? Berapa? Dari Bapak 8.000 1 kilonya. Dijual ke nanti pengepul gitu ya Pak ya? Rp5.000 di pasar. Oh di bawahnya. Nah, kalau nanti suatu saat nanti Bapak mencoba pertanian yang 100% organik, harganya bisa 2 kali lipat Pak. 10.000 sampai 15.000. Kenapa ya? Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa lebih mahal? Karena sekarang gaya hidup masyarakat sudah mengarah ke hal yang lebih sehat. Sudah berpikir bahwa penggunaan pestisida itu tidak baik ya. Bisa berefek terhadap kesehatan, bisa mengefek terhadap kesejahteraan juga dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dengan tadi yang sudah disampaikan, kita menggunakan rubuha, kita menggunakan bakteri, bacillus, kita menggunakan jamur, kita menggunakan trap barrier system, dilengkapi dengan biosaka dan juga refugia. Saya insya Allah yakin suatu saat produk pertanian Bapak bisa jauh lebih baik dan lebih mahal diterima nanti di pasar. Kira-kira mau nggak Bapak seperti itu? Enggak? Oke, berarti di sini permasalahannya adalah pasarnya ya. Nah, pasarnya bisa berkonsultasi. Sekarang kita di sini punya Pak Sepyudi sebagai penyuluh. Pak Sepyudi punya kenalan berapa banyak buat pasar? Kalau horti mah kan ada petugasnya lagi Pak pasar. Nggak bisa lempar-lempar Pak. Nggak bisa lempar-lempar. Nggak bisa lempar-lempar dong. Mungkin Pak Kade juga akan semangat misalkan daerah sini akan menjadi percontohan pertanian organik. Harganya luar biasa Pak. Bapak masuk misalkan ke Jakarta, maunya bukan Jogja, Range Market, yang nggak pernah Bapak dengar. Itu harganya gila-gilaan Pak. Mahalnya minta ampun. Nanti yang sejahtera siapa? Bapak semua. Nah, kalau memang Bapak-bapak ada niatan, yuk kita coba yuk organik. Gak usah banyak-banyak dulu. Ambil misalkan 1 petakan aja, jadikan percontohan. Jadikan percontohan, biar apa? Biar nggak bebita Pak. Nggak bebita temannya. Percontohan 1 aja, luas petakannya mangga menurut Bapak bagusnya berapa? Buat jadikan percobaan, nanti dijual. Jualnya kemana? Nanti tinggal tanya sama Bapak Sepyudi. Ya, Pak Sepyudi PR-nya adalah cari di mana bisa menjual. Sekarang banyak loh. Di sini udah ada sih Pak sebenarnya Pak ya. Cuma ada 1 di komunitas petani milenial Pak. Nah, Ada tuh. Biasanya suka nampung petani khusus horti. khusus horti. Iya, Organik nggak mainannya? kalau organik bisa dia Pak. Bisa, tapi ada. Ada. Tuh, berarti Pak ada Pak kesempatan buat organik. Gimana? Petaninya jangan gengsi. Sekarang suka gengsi Pak. Ah, kenapa nih Petani gengsinya? kecil sama petani milenial kan muda-muda. Oh gitu. Wah, ini mah harus diselesaikan secara kekeluargaan Pak kalau kayak gini Pak. Kalau gengsi mah. Tapi intinya gini Pak, kalau Bapak udah punya semangat, insya Allah ada jalannya Pak. Di sini kita punya PPL yang masih sangat muda, Pak Sepyudi. Punya potensi, punya pasarnya, tinggal Bapak optimalkan saja. Jadi saran saya,
dari program KKN ini kita sudah banyak dapat masukan dari mulai rubuha, penggunaan Bavaria, penggunaan jamur, terus juga biosaka dan juga refugia. Coba diimplementasikan, coba aja. Gak usah besar-besar, sedikit, lalu hasilnya dijual. Jualnya kemana? Nanti kita bisa hubungin Pak Chef Yudi. Kita coba tuh, bener nggak ya mahal? Bener nggak kata saya? Gitu dulu ya. Oke Bapak, siap ya? Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja. Hampir menghabiskan berapa persen, Pak? 3%. Sedikit atau Pak, 3%. Biasanya Bapak belanja berapa? Anggap misalkan Bapak di sini paling besar berapa hektar? 1 hektar aja misalkan. 1 hektar biasanya Bapak belanja berapa banyak? 6 ton. Berarti 1 tonnya dipakai buat modal ya. Nah, saya ingin sedikit berbagi, sharing. Bagaimana kalau kita rubah pola pikirnya, Pak? Bukan kita menanggulangi, tapi kita mencegah. Tadi saya dengar pemaparan dari Pak Gapokten bahwa di sini sudah sedikit-sedikit mencoba organik ya Pak ya. Apa saja yang Bapak sudah lakukan di sini? Organik? Tadi penggunaan pestisida nabati. Menggunakan apa tadi Pak? Daun? Gedang. Daun mengkudu, cangkudu biasanya kan ya. Cangkudu. Apalagi? Bawang putih. Apalagi? Daun nangka. Jadi segala sesuatu daun yang sifatnya pahit ya Pak ya. Kenapa? Karena pada dasarnya serangga juga seperti manusia Pak. Dia bisa merasakan kalau memang tidak nyaman, dia tidak akan menyukai. Nah, Bu Lufi tadi sudah menyampaikan bagaimana cara menanggulanginya. Menggunakan banyak sekali perlakuan. Menggunakan burung, menggunakan bakteri, menggunakan apalagi Bu Lufi tadi? Jamur ya? Jamur juga. Kalau saya ingin menambahkan bagaimana kalau kita buat lingkungannya Pak yang kiranya bisa menanggulangi permasalahan hama. Jadi kita lihat dari sisi lingkungannya. Kita lihat dari sisi ekologinya. Kalau Bapak tinggal di suatu tempat, hal apa yang membuat Bapak nyaman? Bersih, apalagi? Indah, cukup makan, cukup minum, apalagi? Ada naungan, tempat Bapak bisa beristirahat, dan lain sebagainya. Serangga pun sama Pak. Kenapa serangga banyak menyerang tanaman? Kenapa serangga banyak menyerang komoditas yang Bapak kembangkan? Karena dia juga membutuhkan tempat. Tempat buat makan, tempat buat berlindung, tempat untuk memenuhi kebutuhannya si serangga tersebut. Sekarang kalau misalkan kita cari penggantinya agar si serangga itu tidak menyerang tanaman Bapak Pak, tapi tanaman lainnya yang memang sengaja dipakai untuk dia berlindung, makan, dan lain sebagainya. Nah itu yang dinamakan dengan refugia. Coba slide selanjutnya. Jadi refugia itu adalah suatu tanaman yang sengaja dikembangbiakan di sekitaran lahan pertanian Bapak. Kalau misalkan kita lihat contohnya, bisa di skip ke refugia dulu. Nah, tanaman-tanaman yang menarik, warnanya merah, kuning, biasanya ada kandungan nektarnya, terus juga cocok untuk menjadi tempat bernaung. Harapannya dengan dikembangkan tanaman refugia di sekitar lahan, si serangganya, si hamanya bukan mengincar tanaman Bapak yang Bapak tanam, tapi memang disengajakan, Bapak menyediakan. Kasarnya Bapak itu berbagi lah. Daripada Bapak beli pestisida atau misalkan capek buat pupuk, dana yang Bapak punya, bisa Bapak alihkan ke menanam refugia di sekitaran lahan Bapak.
Harapannya memang ini perlu waktu, Pak. Tidak bisa langsung jadi. Saya lihat di sini bapak-bapak di sini sangat suportif. Bapak-bapak di sini sangat erat sekali, senang bekerja sama. Kalau dilakukan bersama-sama, saya yakin, Pak, suatu saat nanti lahan pertanian di sini bisa benar-benar organik, bebas dari pestisida. Sekarang kita lihat Biosaka. Nah, Biosaka ada pamfletnya, Bapak? Produknya ini. Nah, ini pun sebenarnya bisa Bapak buat sendiri di rumah. Tadi dijelaskan pada trap barrier ya Pak ya? Bahasa ini apa? TBS, trap barrier system ya. Harus membersihkan gulma. Nah, gulmanya itu bisa digunakan untuk membuat Biosaka. Coba Bapak bayangkan, di lahan pertanian Bapak ada rubuhannya, ada Biosakanya, ada TBS-nya, ada refugianya. Insya Allah suatu saat nanti Bapak lahan pertaniannya bisa 100% organik. Perlu Bapak ketahui Pak, hasil pertanian organik harganya bisa 2 kali sampai 4 kali lipat dibandingkan dengan pertanian konvensional. Syaratnya itu Pak, bebas pestisida dan penggunaan pupuk. Pupuknya yang sintetik tidak diperbolehkan, hanya bisa pupuk yang organik. Mungkin Pak Chef Yudi, sekarang saya mau tanya, harga di pasaran, di sini komoditas unggulannya apa? Selain padi? Selain padi paling ada hortikultura, terong sama cabai. Terong berapa? Coba kita lihat. Berapa di pasaran? Boleh? Berapa? Dari Bapak 8.000 1 kilonya. Dijual ke nanti pengepul gitu ya Pak ya? 5.000 di pasar. Oh di bawahnya. Nah, kalau nanti suatu saat nanti Bapak mencoba pertanian yang 100% organik, harganya bisa 2 kali lipat Pak. 10.000 sampai 15.000. Kenapa ya? Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa lebih mahal? Karena sekarang gaya hidup masyarakat sudah mengarah ke hal yang lebih sehat. Sudah berpikir bahwa penggunaan pestisida itu tidak baik ya. Bisa berefek terhadap kesehatan, bisa mengefek terhadap kesejahteraan juga dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, dengan tadi yang sudah disampaikan, kita menggunakan rubuha, kita menggunakan bakteri, bacillus, kita menggunakan jamur, kita menggunakan trap barrier system, dilengkapi dengan Biosaka dan juga refugia. Saya insya Allah yakin suatu saat produk pertanian Bapak bisa jauh lebih baik dan lebih mahal diterima nanti di pasar. Kira-kira mau nggak Bapak seperti itu? Enggak? Oke, berarti di sini permasalahannya adalah pasarnya ya. Nah, pasarnya bisa berkonsultasi. Sekarang kita di sini punya Pak Chef Yudi sebagai penyuluh. Pak Chef Yudi punya kenalan berapa banyak buat pasar? Kalau horti mah kan ada petugasnya lagi Pak. Nggak bisa lempar-lempar Pak. Nggak bisa lempar-lempar. Nggak bisa lempar-lempar dong. Mungkin Pak Kade juga akan semangat misalkan daerah sini akan menjadi percontohan pertanian organik. Harganya luar biasa Pak. Bapak masuk misalkan ke Jakarta, maunya bukan Jogja, Range Market, yang nggak pernah Bapak dengar. Itu harganya gila-gilaan Pak, mahalnya minta ampun. Nanti yang sejahtera siapa? Bapak semua. Nah, kalau memang Bapak-bapak ada niatan, yuk kita coba yuk organik, gak usah banyak-banyak dulu. Ambil misalkan 1 petakan aja, jadikan percontohan. Jadikan percontohan, biar apa? Biar ngabibita Pak. Ngabibita temannya. Percontohan 1 aja, luas petakannya mangga menurut Bapak bagusnya berapa? Buat jadikan percobaan, nanti dijual. Jualnya kemana? Nanti tinggal tanya sama Bapak Chef Yudi. Ya, Pak Chef Yudi PR-nya adalah cari di mana bisa menjual. Sekarang banyak loh. Di sini udah ada sih Pak sebenarnya Pak ya. Cuma ada satu di
Nah, Ada tuh. Biasanya suka nampung petani. Kalau khusus horti. khusus horti. Iya, Organik nggak mainannya? kalau organik bisa dia, Pak. Bisa, tapi ada. Ada. Tuh, berarti Pak ada Pak kesempatan buat organik. Gimana? Petaninya jangan gengsi. Sekarang suka gengsi, Pak. Ah, kenapa nih Petani gengsinya? senior sama petani milenial kan muda-muda. Oh, oh gitu. Pak, ini mah harus diselesaikan secara kekeluargaan Pak kalau kayak gini Pak. Kalau gengsi mah. Tapi intinya gini Pak, kalau Bapak udah punya semangat, insya Allah ada jalannya Pak. Di sini kita punya PPL yang masih sangat muda, Pak Chef Yudi. Punya potensi, punya pasarnya, tinggal Bapak optimalkan saja. Jadi saran saya, dari program KKN ini, kita sudah banyak dapat masukan dari mulai dari rubuha, penggunaan Bavaria, penggunaan jamur, terus juga biosaka dan juga refugia. Coba diimplementasikan, coba dicoba aja. Gak usah besar-besar, sedikit, lalu hasilnya dijual. Jualnya kemana? Nanti kita bisa hubungin Pak Chef Yudi. Kita coba tuh, bener nggak ya mahal? Bener nggak kata saya? Gitu dulu ya. Oke Bapak-Bapak, siap ya? Itu aja mungkin dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.